Jadi kenapa tadi kita selalu bilang seperti yang Pak Habib nanya ke saya tadi, Pak, QR saya bisa dibayar oleh siapa aja? Bisa semua. Karena apa? Karena merchant Bapak saya daftarkan loh ke nasional. Kalau kita menggunakan uang elektronik berarti yang nyetak duit nggak ada. Berarti kan apa? Kita menghemat banyak biaya pencetakan uang, menghemat peredaran uang tunai. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya coba share materinya ya, izin untuk bisa menyampaikan. Apakah sudah tayang? Sudah, Pak. Oke, kita mulai ya. Jadi hari ini terima kasih atas kesempatannya bisa sharing dan diskusi dengan teman-teman. Ini kalau boleh tahu, ini semua dari UMKM atau ada dari apa gitu? UMKM, Pak, semuanya, Pak. Oke, sip. Berarti sesuai dengan dari amanah dari panitia, pagi ini saya coba share lah pemanfaatan cashless. Jadi strategi untuk melewati pandemi COVID bagi UMKM. Slide-nya nggak banyak, paling saya hanya sekitar 10 slide aja lah. Jadi nanti kalau misalnya mau di diskusi. Tolong nanti Pak Edi saya diingatkan kalau misalnya saya kebablasan atau kelamaan ya Pak Edi ya. Ya, kenapa juga. Oke, saya lanjutin slide kedua. Jadi hari ini atau pagi ini saya akan mencoba menyampaikan 4 hal aja. Jadi bahan perilaku karena adanya COVID ini seperti apa, perilaku customer atau perilaku masyarakat Indonesia tentunya ya. Yang nomor 2 adalah dampak COVID bagi UMKM. Jadi UMKM-nya sendiri seperti apa? Kalau tadi kan dari masyarakat Indonesia, karena hari ini kita berdiskusi dan para peserta dari UMKM, dampak COVID bagi UMKM seperti apa? Terus yang nomor 3, strategi UMKM di masa COVID. Gimana sih strategi kita ini untuk melewati bahkan malah jadi the winner gitu, not only lewat tapi malah jadi pemenang di masa COVID ini seperti apa? Yang terakhir jadi potensi cashless, jadi pemanfaatan cashless untuk memenangkan atau untuk melewati pandemi COVID di masa COVID ini seperti apa. Lanjutkan, jadi ini dari sekian banyak diskusi baik itu online yang sering kita lihat, kita dengar di TV, di webinar dan segala macam, saya mencoba untuk men-squeeze atau meminimalkan atau mensummarikan kira-kira seperti itu. Jadi perubahan itu ada 5 top activity dari rumah gitu. Jadi kalau kita dari rumah sebenarnya gara-gara COVID ini memaksa para semua orang untuk melakukan kalau sebisa mungkin melakukan dari rumah. Yang pertama adalah digital transaction. Nah, ini mungkin adalah faktor utama yang berdampak langsung terhadap teman-teman UMKM. Jadi data menunjukkan bahwa 59 juta UMKM itu masih offline. Padahal gaya hidup orang Indonesia gara-gara COVID ini sudah mau ke digital, ke online gitu. Nah, ini harus harus punya strategi khusus untuk bisa melewati pandemi ini. Jadi padahal menurut data dari government gitu ya, UMKM itu signifikan kontribusinya bagi ekonomi Indonesia. Nah, ini perlu nanti, makanya kenapa kita hari ini berdiskusi, salah satunya itulah. Ayo kita UMKM, kita jangan berdiam diri karena ada COVID ini, kita harus bergerak, kita harus do something gitu biar kita bisa melewati pandemi ini. Kalau bisa malah jadi pemenang. Yang nomor 2 adalah telehealth atau telemedicine. Memaksa bahwa semua orang suka nggak suka, sekarang rumah sakit itu jadi masalah. Kita sakit gigi aja sekarang jangankan gejala-gejala COVID gitu. Sakit gigi aja mau ke dokter takut gitu. Kita tadinya sakit gigi ke rumah sakit atau dokter gigi pulang-pulang bawa COVID ini. Wah, ini masalah ini. Kita jadi repot urusannya. Sakit gigi atau misalnya kita punya sakit yang demam biasa gitu. Dikit-dikit langsung mikir, apa gue COVID ya? Gue habis dari mana dan segala macam. Jadi memaksa semua orang untuk terlihat atau telemedicine. Jadi kalau misalnya di antara kita nih,
teman-teman UMKM punya bisnis yang ada hubungannya dengan telehealth, telemedicine. Nah, ini opportunity yang luar biasa. Misalnya Bapak Ibu punya jualan apa ya, obat yang bisa delivery dan segala macam, atau alat tes suhu badan atau darah yang ada glukosa segala macam. Ini saatnya. Ini momen yang bagus untuk UMKM yang berbisnis di telemedicine. Yang ketiga, teleworking. Jadi masyarakat di-push untuk bekerja dari rumah kayak kita hari ini. Kita sharing dan segala macam kita lakukan dari rumah gitu ya. Bahkan dari salah satu konsultan Gartner memperkirakan 75% perusahaan akan meneruskan gaya teleworking ini setelah Covid berlalu. Karena apa? Karena selama Covid 3 bulan ini, hampir 3 bulan ya kita kena Covid ini ya, kita WFH ini. Perusahaan di-push, perusahaan dan karyawannya di-push sama Covid untuk melakukan teleworking. Suka nggak suka, perusahaan akan beradaptasi. Karyawannya juga beradaptasi gitu. Sehingga setelah 3 bulan ini perusahaan mungkin akan jadi hemat kos gitu. Nggak usah sewa gedung, nggak usah sewa OB dan segala macam. Kosnya yang tadinya dihandle sama perusahaan sekarang dihandle sama karyawannya masing-masing. Ini tanpa kita sengaja, kita sekarang apa ya, kantor sebenarnya kalau nggak perlu nyewa gedung nggak perlu, nggak perlu nyewa cleaning service, AC, listrik, kita sendiri yang nanggung masing-masing ini kan, kita bayar listrik sendiri, perusahaan seneng aja kita bayar listrik untuk bekerja di perusahaan. Nah ini Gartner dari salah satu konsultan bilang seperti itu. Jadi kalau misalnya, lagi-lagi tadi, ada UMKM, nah sekarang saya jualan perangkat-perangkat yang untuk support teleworking, wah cocok ini. Bisa jadi apa ya, produk atau service yang bisa digenjot di masa-masa seperti ini. Yang keempat, distance learning. Jadi tidak hanya orang tuanya yang bekerja, anak-anaknya juga gitu, belajar dari rumah. Catatan global sekitar 1,2 miliar anak belajar via online sekarang. Tidak hanya anak yang belajar edukasi formal gitu ya, tapi bahkan edukasi yang tidak yang misalnya seperti training, les dan segala macam, memaksa mereka untuk melakukan via distance learning gitu. Yang nomor 5 adalah digital entertainment. Saya sudah 3 bulan tidak nonton bioskop ini. Nah ini bagi sebagian orang udah pusing nih. Sekarang itu kayak channel view, channel video itu udah habis dibeli nih, kayak drakor sudah ditonton semua, nih mana lagi harus ditonton gitu. Nah ini konten-konten digital entertainment saat ini adalah sangat potensial gitu. Bahkan di Maret 2020 Indonesia itu untuk digital entertainment itu naik sekitar 25%. Kita sendiri di Telkom itu naik sekitar 20-40 untuk video dan gaming. Ini adalah di sisi perilaku, di sisi customer. Sekarang gimana dengan menghadapi itu? Gimana di sisi UMKM kira-kira gitu. Nah, ini data dari Kemenko, karena kebetulan tadi waktu CV dibaca, saya kebetulan ikut steering committee di Kemenko. Saya dekat dengan teman-teman di Kemenko. Ada data mengatakan seperti ini. Jadi 96% UMKM sudah mengaku kena dampak COVID. Iya Pak, saya kena dampak COVID. Ini survei dilakukan oleh teman-teman Kemenko. 70%-nya diantaranya mengalami dampak penurunan. Jadi udah mulai nggak laku dan segala macam. Ternyata COVID tidak hanya merubah perilaku customer, pebisnis seperti kita semua ini, UMKM juga kena ini. Yang ketiga adalah 51% UMKM meyakini kemungkinan besarnya yang dijalani hanya akan mampu 1 sampai 3 bulan. Hampir separuh UMKM akan collab mengaku. Kalau ini terus sampai 3 bulan, wah saya collab nih. Data ini diambil bulan Maret. Sekarang mungkin data ini udah mulai kerasa ini beberapa UMKM kalau nggak segera berubah gitu. Yang nomor 4, 75 merasa tidak mengerti, bingung UMKM-nya. Gua tuh ngapain ini kalau COVID seperti ini? Jadi hampir 75% angka besar menurut saya. Kalau tadi angkanya sekitar 59 juta, 75%, wah hampir 40 juta kira-kira UMKM kebingungan. Maka terima kasih sekali nih teman-teman DBS bikin acara ini, ya ini mungkin apa ya, oksigen lah kalau di masa kita mungkin kalau kita berenang sudah mulai kehabisan energi, nah ini oksigen baru gitu. Jadi 75% kita akan bawa dari diskusi kita ini, harapnya 75% ini berpindah ke 13%. Jadi 13% pelaku UMKM mereka sudah memiliki rencana dan penanganan. Tapi kan yang paling banyak 75% ini mereka kebingungan seperti apa. Nah, diskusi sesi yang dilakukan oleh teman-teman DBS ini luar biasa bagus ya. Karena 75% UMKM ini perlu kita
kita cari solusi lah bareng-bareng gitu ya. Kita diskusi, kita sharing, kita cari solusi untuk menjadi yang ke-13% ini. Jadi kelompok yang 13%. Saya lanjut. Nah ini, strategi bagi UMKM, di beberapa diskusi, itu ada banyak solusi lah ya. Ini mau saya kelihatan nggak ya? Pak Edi? Mau saya kelihatan nggak Pak Edi? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Oke. Pak. Ya. Jadi yang di posisi kiri ini, UMKM itu harus fokus. Jangan terlalu banyak ide, terlalu banyak yang dieksekusi sehingga malah fokusnya biar. Itu ini saya summary-kan gitu ya dari banyak diskusi, baru baik di Kemenko, baik di BI gitu ya. Yang nomor 2, terus berinovasi. Jadi jangan berhenti. Kalau misalnya hari ini misalnya produknya pas nggak sesuai dengan situasi COVID, ya harus cari seperti apa. Yang nomor 3, melakukan penelitian ya, gimana cara bertahan. Nomor 4, jangan cepat puas gitu. Jadi kalau hari ini laku, besok belum tentu karena kompetisinya luar biasa ini. Terus nomor 5, udah mulai menyiapkan. Jadi misalnya penerus adiknya, kakaknya, atau siapa yang mau melanjutkan. Jadi biar kalaupun nanti ternyata berkembang, karena memang menemukan track yang tepat di COVID, di situasi ini berkembang, yang mengerjakan jangan selalu dilakukan sendiri, tapi harus harus multi, harus berorganisasi atau banyakan gitu. Yang nomor 6, menjaga hubungan timbal balik vendor, supplier, distributor. Yang nomor 7 yang hari ini kita lakukan. Jadi kita berhimpun dalam organisasi atau komunitas untuk sharing, mencari solusi. Jadi sharing solusi wajib dilakukan. Kayak model-model seperti ini wajib. Karena kita nggak tahu situasi hari ini, besok, lusa, dan segala macam. Dengan adanya sharing-sharing seperti ini, kita jadi tahu seperti apa sih di komunitas ini mensolusikan, ada opportunity apa sih di sana. Nah, hal-hal kayak gini sangat penting. Kalau tadi saya udah bicara yang 1-7 di posisi kiri, saya 1-7 sampai nomor kanan. Ini dari diskusi tempat yang berbeda gitu. Ternyata hampir-hampir sama. Jadi kreativitas dan inovasi dituntut. Memastikan cash flow terjaga, jadi jangan sampai besar pasak daripada tiang gitu ya. Jadi kurangi pengeluaran-pengeluaran yang nggak penting. Tadi Pak Edi menceritakan kalau Telkom menyiapkan beberapa produk yang sifatnya free, patut dicoba gitu, gratis, kenapa enggak gitu. Karena daripada beli layanan atau software atau aplikasi yang berbayar, belum tentu manfaatnya. Nah, hal-hal kayak gini itu penting sekali untuk dijaga. Terus selalu memahami perilaku konsumen. Contoh case misalnya gitu. Kalau sekarang saya mau bikin facelift, facelift misalnya gitu. Dipelajari facelift, sekarang yang laku yang model mana sih, yang tipis. Oh, lama-lama sebentar lagi kayak kita nih, sebentar lagi udah mulai masa transisi nih. Oh, sebagian kantor akan membuka kantornya, tapi paling tidak full karyawan masuk, tapi sebagian. Pasti mereka butuh masker, mereka butuh face shield. Nah, apakah gue bisa masuk ke sana nggak ya? Perilaku konsumen yang seperti ini harus terus dipelajari gitu. Terus mereview produk terhadap customer profile. Oh, mungkin kalau perusahaan ini cukup pakai masker, kalau perusahaan ini mungkin butuh face shield dan segala macam. Itu selalu harus dipelajari. Nomor 6, merencanakan ulang pendapatan dan memangkas anggaran biaya, tadi sudah saya sebutkan. Nomor 7, hampir sama dengan nomor 7 yang sebelah kiri, harus berkolaborasi. Nah, dari situ saya coba summary-kan lah. Dari yang diskusi 1-7 kanan kiri tadi, saya coba summary-kan sebenarnya 3 hal ini aja sih yang harus disiapkan atau yang harus dikawal teman-teman. Yang pertama adalah memperbaiki kualitas produk dan layanan, itu tadi merangkum. Yang kedua, memanfaatkan teknologi dengan optimal. Jadi teman-teman harus pas tadi. Gunakan teknologi yang tepat, teknologi yang efisien, teknologi yang tidak banyak mengeluarkan kos, tapi yang sangat tepat dan sangat berguna bagi teman-teman atau bagi para UMKM. Yang ketiga, persiapkan bisnis untuk berkembang pesat. Jadi jangan puas tadi. Setiap misalnya hari ini laku banyak, jangan santai, jangan. Besok harus apa lagi dan segala macam. Nah, dari 3 hal ini sebenarnya tadi moderator sudah menyampaikan Telkom memiliki beberapa produk yang pas lah untuk ketiga ini, yakni ada Keren yang akan mensolusikan cashless payment-nya, Bonum untuk digitalnya, untuk menginventory produk, POS untuk tahu produk kita sisa berapa, untuk memudahkan transaksi terhadap customer, Sako untuk menjadi go online gitu ya, jadi produk-produk yang kita jual bisa masuk ke e-commerce dan bisa ditransaksikan oleh banyak orang. Itu 3 hal yang harus kita lakukan. Saya lanjutkan.
Sorry. Kok hang ya komputer gue ya? Sebentar ya, Pak. Halo, putus nggak suara saya? Enggak, Pak. Diterima dengan bagus. Saya stop dulu ya, Pak. Kayak nyangkut ini PowerPoint-nya. Oke, Pak. Bentar. Nah, sekarang kalau kita tadi udah bicara customer-nya, udah bicara dampak dari UMKM, strategi UMKM, sekarang potensi cashless seperti apa? Seperti amanah panitia ini saya harus bicara potensi cashless-nya gitu ya, karena di sesi kedua ke sesi ketiga nanti akan bicara yang selanjutnya gitu. Nah ini potensi cashless di Indonesia gitu. Jadi cashless itu kan transaksi tanpa menggunakan uang cash. Kita harus bicara di dua sisi gitu. Kesiapan di sisi customer dan kesiapan di sisi merchant atau penjualnya atau UMKM-nya yang akan menerima transaksi itu. Sekarang saya akan bicara dari sisi pembelinya ini, calon pembelinya gitu. Datanya luar biasa, jadi e-money tumbuh luar biasa, digital banking, mobile banking, interbanking, ATM ini maksudnya mesin ATM ya, jadi mesin ATM turun, jadi orang sekarang udah mulai males untuk ke ATM. Maunya transaksi, kenapa saya harus ke ATM ambil cash baru transaksi? Kenapa saya nggak dari uang saya di bank langsung transaksi? Gitu. Jadi ATM mesin itu mulai turun dari tahun ke tahun. Gitu. Orang dari ATM juga ke ATM melakukan transaksi juga mulai turun. Gitu. Kredit card so-so ya, karena pemilik kredit card ya orangnya itu aja gitu. E-money tumbuh pesat, jadi kalau kita sekarang ada link aja, GoPay, OVO, ini luar biasa, transaksinya juga tumbuh luar biasa. Ini menandakan bahwa sebenarnya customer atau calon pembeli sudah ready. Hampir semua orang di Indonesia, kalau sini angkanya sekitar 290 juta, kalau rakyat Indonesia sekarang sekitar 300-an atau 300 sekian, berarti hampir seluruh rakyat Indonesia sudah memiliki uang elektronik. Gitu. Jadi kalau bisa kita bilang, customer hampir ready lah. Gitu. Sekarang pertanyaannya kita nih sebagai UMKM, atau sebagai penjual, kita ready nggak sih menerima mereka? Kalau misalnya kita datang, Pak saya mau bayar pakai GoPay, pakai OVO, oh saya nggak bisa Pak, harus pakai cash. Berarti problemnya di kita, bukan problem di calon pembeli gitu. Karena sebenarnya calon pembeli ready-ready aja kok. Data menunjukkan seperti itu. Bahkan di posisi kanan ini, transaksinya sampai tahun 2019 melonjak luar biasa gitu. Itu ya, ini data yang saya ambil dari BI 2019. Saya lanjut, nah ini ada video, mungkin beberapa teman juga sudah melihat, saya play aja videonya. Oke, jadi video tadi itu menjelaskan bagi UMKM di masa COVID, kan kalau uang kertas itu kan beberapa riset bilang bahwa akan bisa menularkan COVID. Sehingga dengan QR pun sebenarnya ya kita bisa mengeliminasi penggunaan uang kertas. Sehingga transaksi jadi lebih mudah gitu, jadi lebih apa ya,
penggunaan QR ini bagi para UMKM, misalnya kalau saya kebetulan punya gerobak 3 gitu, saya tidak perlu menungguin gerobak saya kasihkan ke beberapa pegawai saya, transaksi keuangannya saya langsung tinggal lihat gitu. Makanya tadi di beberapa strategi UMKM kita harus siap berkembang, itu maksudnya kayak gitu. Jadi jangan hanya kita mikir, wah kalau kita punya gerobak kita sendiri yang jual, wah energi kita hanya sehari cukup nungguin 1 gerobak gitu. Padahal kalau kita punya 2 atau 3 gerobak dengan memanfaatkan teknologi QR ini, ya saya tinggal lihat menggunakan HP hari ini sudah ada berapa transaksi segala macam. Dan itu juga mengurangi dampak yang namanya orang gitu ya. Kalau pas ada kesempatan duitnya jatuh, hilang atau segala macam. Kalau menggunakan cashless ini semua tercatat, nggak usah takut uang sobek atau uang palsu bahkan gitu ya, semua aman. Kira-kira seperti itu. Tapi kemarin di diskusi kita ada pertanyaan seperti ini, bagaimana yang tidak punya tempat jualan? Pak, saya gerobak juga nggak punya ini, saya punya barang, tapi saya nggak punya gerobak, saya nggak punya toko, nggak punya ruko untuk jualan gitu. Jangan khawatir gitu. Nah ini, saya mendapatkan riset memang datanya ini tahun 2018, tapi mungkin kalau ditarik hari ini mungkin malah lebih cocok gitu. Jadi di tahun 2018 pernah ada survei kenapa sih merchant mau berjualan di media sosial gitu. Jadi pertama ini data baik dari Singapura, Hong Kong, India, Cina, kita lihat yang Indonesia aja lah, yang warna grey gitu ya, yang warna abu-abu. Jadi yang pertama 60% ini yang ditanya tidak hanya merchant ya, tapi juga konsumen gitu. Jadi calon pembeli dan juga merchantnya ditanya gitu. Jadi 60% mereka lebih mudah jangkauan konsumen dalam waktu singkat. Benar juga ya. Coba misalnya saya punya WA, terus tiba-tiba saya ingin jualan ini. Pasar ditutup, saya nggak bisa jualan di pasar. Maka dengan grup WA, ibu-ibu kalau mau tetap beli ikan, silahkan chat saya gitu. Nah, misalnya, Mas Wiyat, saya butuh ikan mas atau ikan gurame 1 kilo berapa harganya? Oh harganya 100.000 misalnya kayak gitu. Saya tinggal QR saya tinggal klik, saya tinggal share. Jadi sebenarnya dengan apa ya, dengan sosial media, apakah WhatsApp, nggak usah jauh-jauh lah. Kalau misalnya beberapa UMKM, Pak, WhatsApp saya misalnya saya Facebook bingung, Instagram bingung, ya udah WhatsApp lah, WhatsApp pasti pada ngerti gitu. Nah, kayak istri saya sekarang udah punya list itu, toko-toko apa, pedagang pasar yang jualan gorengan apa, yang punya semua pada share nomor HP itu. Nah, mereka dengan WhatsApp itu mereka udah bisa transaksi gitu. Nah, dengan cashless terjamin lebih para UMKM atau para pedagang. Kenapa? Karena duit sebenarnya udah dibayar kok. Misalnya saya tiba-tiba ada orang pesen ikan gurame 1 kilo, 1 kilo 100.000. Udah Pak, saya kasih QR-nya, mereka bayar, otomatis duit udah masuk ke saya. Jadi saya tinggal nganter, saya pegawai saya atau siapa, ada adik saya atau siapa nganter ke rumahnya, tinggal Pak, guramenya ditaruh atau alamatnya salah segala macam, ya saya tinggal telepon. Paling tidak di sisi merchant atau di sisi UMKM sudah dapat jaminan, mendapatkan rupiahnya udah dapat dulu gitu, aman gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih mudah mendirikan bisnis lewat media sosial. Tentu nggak usah sewa lapak, nggak usah sewa ruko, nggak usah apalagi kalau model berubah gitu ya, kalau dapat lokasi yang nggak bagus lebih ribet lagi gitu. Yang ketiga, dapat memanfaatkan jaringan teman dan kerabat. Nah, ini yang paling luar biasa nih. Biasanya emak-emak ini yang paling jago. Di ibu-ibu arisan, tolong ya kalau ada saudaranya butuh ikan atau apa, silahkan di-share nomor HP saya. Nah, itu coba itu menurut. Dan ini bisa disesuaikan dengan coverage teman-teman UMKM. Kalau misalnya coverage saya baru di Bekasi, ya udah share-nya di grup Bekasi aja. Kalau langsung commerce kan harus langsung bikin nasional gitu ya, agak berat gitu. Apalagi kalau sifat makanannya atau sifat jualannya ada yang ada expired gitu. Misalnya ikan, buah dan segala macam, gimana bentuk kemasannya ya. Bisa mulai aja dari yang lewat sosial media, gampang-gampang yang coverage-nya bisa diatur. Waktu 10 menit lagi, Pak. Oke, untung tinggal 2 slide lagi moga-moga. Nah, ini yang cashless QR. Jadi seperti di awal tadi, Keren itu adalah solusi untuk cashless-nya gitu ya. Keren juga sudah mempersiapkan gimana para UMKM kalau berjualan lewat sosial media. Gitu. Ini contoh case lah ya. Mbak Gita ini jualan barang itu atau jualan dagangannya via menggunakan Keren melalui WhatsApp. Sederhana aja, jadi pesan aja via WA gitu. Nanti dia dikirim kode QR-nya, di-scan sama si pembelinya, duitnya udah diterima, barang dikirim gitu. Nah, hal-hal kayak gini
butuh kreativitas, butuh keberanian mencoba gitu. Nah, UMKM bisa memanfaatkan cashless seperti ini. Jadi kalau ditanya gimana sih kita butuh cashless nggak sih? Nah ini apa sih keuntungan cashless gitu? Kemudian transaksi gitu. Kita tidak perlu face to face kayak tadi yang model WA pun bisa dilakukan transaksi. Kemudahannya nggak perlu menyiapkan uang kembalian, nggak khawatir uang palsu atau uang rusak. Yang menurut dua aman, clear gitu karena sistemnya yang kris ini dijamin, bahkan keren QRIS ini dikeluarkan menurut standar Bank Indonesia gitu. Itu jadi aman. Terus kalau misalnya toko kita atau dagangan kita ditunggu sama karyawan, jangan khawatir, kita tetap bisa melihat data transaksi real dan si kasir atau si pegawai kita tidak bisa mengambil uangnya, hanya bisa masuk ke kita. Itu yang nomor dua, aman. Nomor tiga, semua transaksi tercatat, jadi nggak bisa disembunyikan atau diutilir, nggak bisa. Nomor empat, dapat mensolusikan transaksi jarak jauh. Tadi sudah saya jelaskan, jadi bisa transaksinya via WA, via Facebook, via IG, Instagram, dan segala macam. QR-nya tinggal di-share, mereka udah bisa langsung transaksi, duitnya langsung bisa masuk. Ya, yang nomor 5 adalah kredibilitas. Tentunya toko kita atau lapak kita jadi keren. Sekarang lapaknya Pak Zued bisa dibayar pakai QR, keren gitu. Maksud saya, apalagi anak-anak muda sekarang ya, saya nggak bawa cash, saya punyanya link aja. Ya silahkan, bisa juga kok. Itu dari saya, Pak Edi. Yang terakhir, oh ya, itu udah slide terakhir. Saya kembalikan kalau mau ada pertanyaan atau diskusi, monggo Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Zuhaid. Ya baik, Bapak Ibu, tadi penyampaiannya dari Pak Zuhaid itu sangat jelas sekali bagaimana kita memanfaatkan situasi saat ini untuk perubahan pola kita yang tadinya serba cash sekarang menjadi cashless ya. Nah, itu tadi banyak sekali tips-tipsnya yang sudah beliau paparkan. Baik, buat Bapak Ibu yang mau bertanya silakan kita buka forum pertanyaan. Kebetulan di layar kita belum melihat ada yang raise hand. Jadi silakan saja untuk Bapak Ibu yang sekarang aktif di kelas online ini untuk mengajukan pertanyaan. Jadi tadi kami sampaikan ada hadiah menarik dari panitia jika Bapak Ibu menyampaikan pertanyaan. Oke, pertanyaan pertama itu sudah tampil dari Pak Bayu ya, Dinkop Pasuruan. Pak Bayu, videonya tolong diaktifkan dulu Pak Bayu. Ya, silakan Pak Bayu, pertanyaannya ditujukan ke Pak Zuhaid ya. Silakan Pak Bayu. Iya, ini mau nanya kalau Pak Zuhaid bisa di-lift dulu ininya screen. Oh iya, saya stop dulu ya. Ya. Oke. Ini mau nanya kalau memang kan kalau pembayaran digital itu kan lagi dibutuhkan. Saya nanyanya itu berdasarkan pengalaman itu kalau proses pembayaran digital biasanya kan untuk perorangan. Kalau untuk badan hukum misalnya kayak koperasi itu gimana? Ya. Karena kan syaratnya dari BI foto selfie dengan KTP atau dengan apa istilahnya kan jadi perorangan gitu. Kalau yang untuk badan hukum bisa apa enggak? Memungkinkan enggak pakai kiren ini? Silakan jawab Pak Julian. Ya, langsung aja nih Pak Edi. Langsung aja. Oke. Terima kasih nih Pak Bayu dari Dinkop Pasuruan nih. Terima kasih Pak. Jadi memang saat ini terlihat bahwa QR itu hanya untuk UMKM atau untuk perorangan Pak. Sebenarnya tidak Pak. Bahkan Telkom sendiri itu memanfaatkan QR untuk di UCTV. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ini menggunakan UCTV, itu kalau di beberapa mini pack, misalnya kebetulan saya langganan UCTV-nya paket mini pack-nya baru 5 gitu. Padahal saya ada, wah ini musim libur drakornya bagus-bagus ini misalnya gitu. Nah, nanti saya tinggal pilih channel itu, nanti akan keluar QR. QR-nya itu sebenarnya pakai keren itu Pak secara teknologi. Nah, tinggal di-scan, dibayar pakai link aja OVO GoPay, otomatis langsung berbayar.
yang saya ceritakan ini menunjukkan bahwa keren bisa dimanfaatkan not only UMKM, tapi juga berbadan hukum. Bahkan perusahaan sekelas Telkom juga memanfaatkan. Saya punya case juga, itu nanti mungkin Pak Fajar Eri ya di sesi berikutnya lebih bicara detail gitu. Ada implementasi keren itu atau QR itu di Dishub Solo Pak, dipakai untuk parkir on street. Jadi kalau parkir on street, misalnya masuk gitu, dimasukkan ke EDC, terus 3 jam kemudian saya keluar, dimasukkan lagi ke EDC, di-scan, nanti langsung akan keluar QR-nya Pak. QR-nya nanti ditunjukkan ke para pengendara, mereka tinggal scan bayar. Jadi yang membedakan adalah antara perorangan dengan badan usaha itu gini. Kalau badan usaha kita akan butuh rekening badan usahanya Pak. Jadi misalnya koperasi misalnya, ya kita butuh rekening atas nama koperasi. Oh, kalau misalnya pertanyaannya, koperasinya kebetulan belum punya rekening Pak, ya nggak apa-apa. Rekening salah satu pegawainya nggak apa-apa, tapi harus ada surat penguasa dari pengurus koperasi Pak. Tujuannya apa? Karena QR atau keren ini harus menjamin bahwa uangnya nanti pendapatan ditransfer ke rekening yang benar gitu Pak. Ya kita misalnya kalau Dinko Pasuruan aman, pasti orangnya bisa dipercaya Pak. Kan tidak semua koperasi baik gitu ya. Ternyata ada oknum si A, si B misalnya gitu, terus nomor rekeningnya dimasukin nanti dikawal kabur. Nah kita butuh surat dari dari koperasi yang bersangkutan bahwa ini loh rekening settlement nanti akan dipakai untuk setiap transaksi. Sangat bisa kita Pak. Bahkan nanti misalnya koperasi A itu pengen saya butuh lebih dari 1 QR. Misalnya ini untuk lini bisnis A, ini untuk lini bisnis B, ini untuk lini bisnis C. Monggo aja Pak. Itu sangat bisa dilakukan. Kenapa? Biar transaksinya terrecord berbeda-beda. Misalnya sebuah koperasi, ada koperasi usahanya macam-macam ini. Ada usaha untuk pertanian atau untuk peternakan. Nah, untuk yang jualan peternakan, jualan ayam misalnya gitu. Itu pakai QR ini. Sehingga dari pengurus koperasi tahu transaksi dari QR yang peternakan berapa, yang dari pertanian jualan beras, jualan jagung berapa, itu akan terrecord sendiri dengan baik. Itu Pak, jadi sangat mungkin nanti di sesi berikutnya kalau Pak Fajar ada di sini. Ada Pak, ada. Nah, nanti Pak Fajar bisa menindaklanjuti dengan Pak Bayu nanti mekanismenya seperti apa gitu. Banyak case-case koperasi yang memanfaatkan Pak. Mungkin begitu Pak Bayu. Baik, makasih Pak Zued. Pak Bayu, gimana? Udah jelas Pak? Atau ada lagi yang masih perlu ditanyakan, Pak Bayu? Ya, jadi memang kalau masalah rekening sebenarnya bukan masalah. Cuma tadi yang tentang kayak Pak Fajar tentang ada oknum itu, ini itu ya jadi misalnya kayak kemarin mitra Tokopedia atau apa itu, mereka mensyaratkan ada foto KTP. Padahal kan kalau badan usaha kayak rekening badan, kalau pakai rekeningnya koperasi, cuman penanggung jawabnya itu kan KTP-nya jadi misalnya ketua gitu kan. Nah itu kan ada dia masa periode kepengurusan, saat ganti nanti akun ini gimana gitu. Itu kan permasalahannya di situ. Jadi kalau misalnya tadi dibilang bisa badan dengan badan, jadi misalnya badan usahanya yang daftar gitu, malah lebih enak. Jadi kita yang diharapkan, karena selama ini justru malah yang diminta itu data personal. Sekarang ini jabat, akunnya kan berarti atas nama dia. Ya. Nanti kalau dia ganti, nah, itu. Ya, Pak. Mungkin nanti bisa untuk kelanjutannya bisa di. Oke Pak Bayu. Ya, Pak Zued ada komentar lagi atau? Cukup Pak, jadi nanti langsung didetilkan. Jadi kebetulan teman-teman sudah punya case dengan badan Pak. Jadi nanti tinggal diikutin aja rule yang sudah pernah dilakukan. Oke, terima kasih Pak. Ya, Bapak Ibu ada pertanyaan kembali? Kita masih ada satu lagi di pertanyaan sebelum nanti sesi kedua kita mulai. Barangkali ada yang mau menanyakan kepada Pak Zued terkait penyampaian yang tadi disampaikan. Baik Pak Habib di Depok. Silakan Pak.
Pak Habib, kami kasih kesempatan untuk bertanya. Bapak sudah raise hand. Silakan Pak Habib untuk mengaktifkan dulu ininya, voice-nya kayaknya masih di mute. Voice-nya belum kedengaran? Sudah kedengeran, Pak? Sudah, silakan. Nah, di-mute lagi, Pak. Iya. Sudah. Ya. Gimana? Bisa Iya, dengar? ya, Pak. Oke. Dengar, Pak. Ya, tentang pembayaran cashless ini Kiren. Selain menggunakan pembayaran transfer antar bank, melalui apa saja yang bisa diterima? Karena kami terus terang hanya memiliki OVO. Karena kalau GoPay terus terang kami belum punya, karena waktu saya ikut presentasi di GoPay itu fee-nya sangat tinggi, 20% potongannya setiap transaksi, sehingga kami tidak tertarik. Seperti itu. Mohon dijelaskan apa aja pembayarannya selain transfer antar bank. Terima kasih. Siap, Pak. Jadi saya coba jawab ya Pak Edi ya langsung ya. Langsung Pak, monggo. Mohon maaf malah kebablasan main jawab. Silakan. Pak Habib, QR yang digunakan Keren itu QR yang sudah standar Bank Indonesia, Pak. Jadi alat bayar apapun sudah bisa melakukan pembayaran menggunakan memanfaatkan QR ini gitu. Jadi apakah OVO, apakah GoPay, apakah Link Aja, apakah BCA, apakah BRO, Bank Syariah Mandiri, apakah BI, ada apa BNI, semua bisa, Pak. Jadi misalnya calon pembeli Bapak punyanya rekening BCA, dia bisa melakukan pembayaran. Terus ada lagi punyanya GoPay nih, saya nggak punya OVO, bisa. Jadi Bapak nanti menerimanya di satu akun Keren, Pak. Nanti semua Bapak real time langsung terupdate saldo Bapak di Keren. Jadi kalau saat itu transaksi berhasil, saldo Bapak langsung terupdate. Nah, nanti Bapak tinggal mencek transaksinya, misalnya yang kebetulan yang dijaga anak Bapak misalnya. Selain anak Bapak bisa melihat transaksinya, Bapak juga di rumah bisa melihat histori transaksinya seperti apa. Kelebihan lain adalah karena transaksinya QR itu real time, Pak, jadi langsung dapat notif gitu, sehingga si pedagang langsung bisa memberikan barangnya atau jasanya after transaksi. Itu Pak, jadi kalau nanti Pak Fajar Eri lah yang menjelaskan karena nanti akan saya pikir sangat kompetitif Pak, kalau misalnya dagangan Bapak harga 10.000 nggak sampai 100 rupiah lah Pak bayarnya, kira-kira seperti itu angkanya. Kalau misalnya Bapak jualannya misalnya gitu, barang apa ya, misalnya kopi 10.000 per gelas, fee transaksinya nggak sampai 100 perak kalau. Nah itu mungkin sangat murah ya, sangat kecil gitu. Karena fee ini teman-teman Keren patuh dengan aturan BI Pak. Jadi BI memang mengatur ke fee-nya ini. Jadi kita nggak ada additional fee lain gitu. Selain memang MDR atau merchant discount rate atau fee per transaksinya memang udah diatur sama Bank Indonesia. Bahkan jadi kalau beberapa merchant malah pernah diskusi sama kita, yakin Pak segini Telkom udah dapat duit, ya ini terpaksa gitu. Nah, kalau ditanya maunya ya maunya lebih, tapi kan udah diatur jadi kita follow aja. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu Pak Edi. Satu lagi Pak Zuhad, satu lagi. Ini pembayaran dari customer pakai kartu apapun nanti akan masuk ke akun Kiren kita gitu. Iya Pak. Jadi source of-nya apapun akan masuk ke Keren kita. Begitu. Oke. Ya, makasih Pak Zuhad. Sama Pak Habib. Baik, terima kasih Pak Zuhad, Pak Habib. Satu lagi Pak Zuhad boleh ya? Oke, ini pencet pertanyaan terakhir dari Bu Fatimah Asegaf di Palu. Bu Fatimah silakan, Bu Fatimah diaktifkan dulu videonya sama voice-nya diaktifkan dulu. Oke. Ya. Iya, ini yang saya mau tanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Iya, ini saya sudah masukkan Kiren ke HP. Dua-dua HP malah masuk ke Kirennya. Terus yang saya mau tanya, pendapatan dan modal usahanya ini bagaimana cara isi modal usahanya? Ya. Terus kemarin kan saya dapat
undian ya, 500.000. Oh iya, Bu Fatima. Cuma belum masuknya kemana? Oh Ke iya, oke, modal nanti usaha di lagi atau sama gimana? panitia. Ya, Bu Fatima, oke. Terus Kedua nanti langsung dihubungi sama kemarin panitia. mau diaktifkan cetak QR-nya itu nggak bisa dari kemarin. Jadi Oke, terima kasih. Pertanyaan nanti dijawab sama Pak Juhed ya, pertanyaan yang pertama ya. Silakan Pak Juhed. Ya, Oke. Pak Fajar ini lambatnya ngirim. Pak Fajar, Bu, tertuduh. Saya akan coba jawab satu persatu ya, Bu. iya, takutnya kalau kali ini dapat undian lagi, double tuh. Amin, Bu Fatima. Bu Fatima jangan sebut, nanti Pak Edi, wah Bu Fatima udah dapat gitu, diem aja. Oh, enggak bisa. Namanya belajar tetap dapat dong. Oke. Saya coba jawab satu persatu ya, Bu. Jadi yang nomor 3 tadi dijawab Pak Edi sama Pak Fajar, kenapa belum masuk. Saya jawab nomor 1 sama nomor 2. Yang nomor 1, cara isi modal usaha. Jadi atau sebenarnya nanti Pak Fajar harusnya lebih detail Pak Fajar ya. Nanti Pak Fajar akan menjelaskan, kalau perlu didemokan Pak Fajar nitip khusus untuk Bu Fatimah, atau kalau nanti ada kelompok sesi detail gitu, Bu Fatimah diajarkan gimana untuk mengisi modal usaha. Jadi Bu Fatimah izin nanti yang nomor 1 dijawab Pak Fajar gimana cara ngisi modal usaha. Maksud saya yakin khawatirnya kebingungan Bu Fatimah ini tidak hanya Bu Fatimah tapi semua gitu, biar nanti Pak Fajar menjelaskan langsung. Iya, soalnya ibu-ibu pada bingung. Ya, saya kan aktifnya di OVO, cuma maunya pindah ke Kiren, cuma masih belum bisa dari kemarin. Siap Bu. Yang nomor 2 Ibu, kenapa untuk mencetak QR gitu? Jadi gini Bu, Keren ini sesuai aturan Bank Indonesia Bu, setiap merchant yang terdaftar di Keren itu kita daftarkan untuk mendapatkan ID merchant dari lembaga servis atau apa namanya. Kita daftarkan lah untuk mendapatkan merchant ID. Jadi merchant ID ini Ibu itu nanti sifatnya nasional. Jadi kenapa tadi kita selalu bilang seperti yang Pak Habib nanya ke saya tadi, Pak, QR saya bisa dibayar oleh siapa aja? Bisa semua. Karena apa? Karena merchant Bapak saya daftarkan loh ke nasional. Sehingga Bapak cukup 1 QR sudah bisa dibayar OVO, GoPay, dan lain-lain. Itu jaminan kami gitu. Nah, untuk itu, kami kan perlu mendaftarkan merchant Ibu atau merchant ID supaya dapat merchant ID nasional ini. Nah, untuk bisa mendapatkan merchant ID nasional, di Keren itu sudah ada, Bu. Apa aja yang perlu Ibu submit, misalnya KTP, foto selfie, segala macam itu perlu. Tujuannya apa? Karena ya lagi-lagi, Bu, tidak semua sebaik Bu Fatimah lah, kira-kira seperti itu. Kita maksudnya gini, jangan sampai nanti ada merchant yang tidak bertanggung jawab, dia memanfaatkan akun merchantnya itu untuk hal yang tidak baik, kira-kira seperti itu. Tapi kalau sudah terdaftar seperti ini, kita yakin, itu yang pertama. Yang kedua, biar kami Keren juga yakin kalau transaksi ini duitnya akan masuk ke Bu Fatimah. Jangan sampai jatuh ke pendekar berwatak jahat gitu, kalau istilah kami kayak gitu. Nah, hal-hal kayak itu kita butuh klarifikasi, butuh meyakinkan, butuh data-data Ibu disubmit. Nah, setelah data-data disubmit, biasanya kami maksimal 1 kali 24 jam, teman-teman Keren akan menjaminkan Ibu dapat ID merchant nasional. Gitu. Jadi ID merchant nasional. Bisa jadi kenapa Ibu belum bisa mencetak QR, data-data Ibu belum lengkap gitu. Sehingga teman-teman Keren belum bisa mendaftarkan merchant Ibu atau data-data Ibu ke merchant ID nasional. Nah, iya, nanti, itu QR toko kosong. Tulisannya di sini terlalu saya nitip sama Pak Fajar lagi nih. Nanti Pak Fajar di cross check data-data apa dari teman-teman yang kemarin dari minggu lalu yang sudah daftar. Iya, kira-kira apa yang kurang? Iya, bukan kurang Bu. Bagi sebagian teman-teman apalagi ya masih bingung gitu. Jadi nggak tahu kurangnya apa gitu. Nanti tolong Pak Fajar dibantu sama Mas Denny atau tadi saya lihat Mas Denny nongol di layar. Nah, nanti dibantu untuk apa ya? Bisa dilengkapi. Karena sebenarnya nggak susah, Bu. Cuma ya tadi butuh kejelijian gitu. Jadi nanti misalnya kok data saya baru 70%, 30%-nya apalagi yang belum didaftar gitu. Nah, nanti kalau misalnya udah lengkap, biasanya pagi gitu, sore kita udah dapat merchant ID-nya. Paling telat ya, Mas. Nanti setelah dapat, Ibu istilahnya Keren Ibu verified, nah, nanti langsung dapat di ID merchant nasional, Ibu langsung bisa transaksi. Itu mungkin dari saya
Nanti jangan lupa dikejar Baik, baik, Pak Fajar sama Mas Denny. Ya, baik. Terima kasih Pak Zuhaid. Terima kasih Sama-sama. Pak Zuhaid. Ya ternyata ini ada lagi di belakangnya Bu Fatimah ada Pak Nyoman satu lagi Pak. Pak Boleh, Nyoman boleh. Sugita. Pak Nyoman, monggo Pak Nyoman, silakan diaktifkan videonya dan voice-nya. Pak Nyoman, Bali Pak ya? Ya Pak Nyoman. Ya, selamat siang. Voice-nya, silakan. Siang Pak. Selamat siang Pak Nyoman. Pak, selamat siang. Ya. Saya mau bertanya begini, Pak. Saya sudah mendaftar QR kemarin. Kemudian ada masalah wajah saya karena COVID ini kan tidak potong rambut, tidak dikenal sama programnya QR. Putus ya? Putus saya. Jadi saya telepon Pak Fajar, sudah dibantu dan sudah bisa sekarang. Terima kasih Pak Fajar. Halo. Halo. Iya, ya, Pak. Udah kita Terima kasih Pak Fajar. Jawab Pak Fajar. Ya, Pak. udah kita Nah, yang saya perlu pertanyakan begini Pak. Kemarin saya dapat barcode dari Dana yang ada logonya QR. Apakah itu sama dengan QR? Itu aja pertanyaan saya Pak. Yang lain nanti mungkin ya. Terima kasih Ya, Pak. Pak. Oke Pak Ya. Nyoman. Jadi kita kan belum tahu ya Pak QR-nya Dana itu seperti apa. Jadi QR yang teman-teman keren siapkan itu yang tadi yang saya sampaikan adalah QR nasional gitu ya. QR yang bisa dibayar oleh Sosofan apa aja. Nanti kalau boleh Pak, nanti QR-nya Dana di-share ke teman-teman aja. Nanti biar kita coba pelajari QR-nya Dana ini apakah sama dengan QR-nya keren yang bisa dibayar oleh macam-macam dan segala macam. Itu dengan Sosofan atau dengan alat bayar apapun, apakah bisa BCA, GoPay, Dana, dan OVO, dan lain-lain. Nanti kita tindak lanjuti Pak Nyoman. Masih di mute Pak Nyoman? Ya, gitu Pak. Ya Pak, nanti kita di-share aja Pak QR-nya Dana Pak, nanti biar kita pelajari. Iya ya, terima kasih Pak. baik. Sama-sama. Ya, baik. Terima kasih Pak Nyoman, Pak Juhet. Ya. Sebenarnya nanti untuk yang Pak Musin berikutnya aja ya Pak Musin ya, disimpan pertanyaannya. Ini karena ada sesi berikutnya untuk Pak Fajar. Nanti pertanyaannya kami kasih kesempatan untuk Pak Fajar ya. Jadi nanti sesi kedua. Jadi untuk sesi pertama ini saya ucapkan terima kasih banyak Pak Juhet yang sudah menyampaikan paparannya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekali lagi kita juga berharapkan nanti bisa kerjasama untuk selanjutnya ya Pak Juhet ya. Ya Pak Adi. Ya, makasih. Baik Pak Juhet, mohon izin nanti kami akan sambung ke sesi kedua ya Pak ya. Ya Terima kasih Pak, Pak silakan atas Pak. waktunya. Baik Pak Fajar. Ya, Oke. ya. Pak Fajar, terima kasih Pak Fajar sudah bergabung juga, Bapak dan Ibu. Kita akan mendengarkan paparan langsung dari implementasi sekaligus bagaimana kita mempraktekkan QREN nanti oleh Pak Fajar nih yang memang praktisi core of core ya Pak ya. Oke, silakan Pak Fajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk semuanya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Pagi. Terima kasih Pak Juhet. Saya izin melanjutkan Pak Juhet. Kebetulan sebetulnya kalau udah Pak Juhet ngobrol, menceritakan tentang keren, selesai sudah karena beliau yang buatnya itu. Saya cuma menjalankannya aja. Nah, teman-teman saya izin share screen ya. Ya, Pak. Seperti Pak Juhet sampaikan tadi teman-teman. Kami mencoba maju sebagai salah satu solusi bagaimana UKM tetap bisa bertahan di era COVID ini, di pandemi ini. Dari datanya tadi disampaikan bahwa sudah sebagian besar, hanya 13% yang menyatakan oke, saya siap berinovasi, saya siap memanfaatkan teknologi yang ada, saya siap membaca lingkungan, saya siap fokus pada hal-hal di lingkungan saya yang bisa menjadikan ini niaga saya. Bahwa saya siap merubah apa bisnis saya.
Kalau bisnis kemarin saya buka kafe, ternyata kafe nggak ada yang datang karena memang ada protokol COVID yang tidak membolehkan untuk ada kunjungan, ada kerumunan orang dan lain sebagainya. Saya akan coba sebar, misalnya nih, saya akan berinovasi untuk memanfaatkan teknologi yang ada, salah satunya keren, alat bayar dan sebagainya, sehingga bisnis saya tetap bisa jalan. Jadi ada beberapa dampak teman-teman yang kita tahu bahwa ada 3 dampak besar di pandemi ini. Yang pertama adalah dampak kesehatan. Ada protokol-protokol kesehatan yang wajib diikuti. Nah, tidak boleh tidak saat ini di masa new normal ini teman-teman sudah saatnya ayo kita berdamai dengan ini. Wah, merepotkan, memang merepotkan. Pakai masker pada waktu bulan puasa itu abapnya balik, Pak. Udah bau mulut ya kan, bau puasa nih, bau surga kata orang, tutup mulut kalau kita keluar. Nah, tapi itu harus kita lakukan. Kemudian kita nggak keluar rumah. Tadi Pak juga 3 bulan nggak nonton bioskop. Terus nggak kerja, kita harus di rumah untuk bekerja. Kalau mereka yang karyawan aman. Paling potong-potong gaji 50% paling tinggi. Yang kena PHK, yang kuliner, yang punya UKM, yang memang harus men-show-kan barangnya di tempat terbuka. Saat ini sudah nggak punya counter. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kita coba mensolusikan dengan keren. Tadi Pak Johan juga menyampaikan salah satu keren di sosial media. Nah, teman-teman tadi Bu Fatimah misalnya yang sudah punya keren, itu kalau sudah bisa menciptakan kode QR, itu bisa di-share, Bu. Bisa di-share di WhatsApp, bisa di-share di Facebook, bisa di-share di Instagram, bisa di-share mana aja di media sosial dan menjadi alat bayar begitu, ada notifikasinya bayar. Sampai bayar sampai barangnya dikirim lewat transportasi online atau lewat delivery service. Nah, coba kita lihat videonya. Sekaligus teman-teman boleh langsung praktek ya, cari Google Play, kemudian searching di Google Play Keren, kemudian diinstal, sampai kemudian installnya berhasil. Kemudian buka aplikasinya. Ini halaman pertama Keren. Jangan khawatir, ini sudah kita lengkapi dengan berbagai security sehingga data yang diminta wajib untuk diisi karena memang ini adalah untuk keamanan transaksi dan keuangan teman-teman semua. Jadi kami menjamin bahwa semua data ini aman di kami. Nah, nanti akan ada OTP yang dikirim di SMS. Klik, masukkan OTP-nya. Kalau di tempat lain OTP-nya langsung otomatis masuk. Kalau di Keren harus diinputkan. Karena apa? Biasanya OTP yang langsung masuk dan langsung terketik di HP ini akan membuat tidak secure aplikasi kita. Jadi ini harus diketikkan sendiri, kita jaminkan bahwa ini adalah aplikasi yang ada di tangan saya. Ini kunci pertama teman-teman, kalau download aplikasi, minta OTP dan OTP yang langsung tercetak tertulis di aplikasi, tinggalkan. Kalau menurut saya itu karena ada uang kita di dalamnya. Nah, ini mencetak QR, Bu. Begitu selesai, kita cetak QR, misalnya 10.000. Kemudian kita sebut ini untuk pembayaran yang apa. Proses QR selesai. Nah, ada tombol share di bawah, kemudian tombol itu kita klik, dan kita bisa kirim kemana aja. Nah, begitu nanti QR-nya terkirim ke Instagram, ke Facebook, kemana, nanti orang itu akan membayar. Apa yang kita pesan, apa yang mereka pesan, dan kita harus kirim. Nah, kira-kira itu sepintas dengan apa yang bisa kita manfaatkan dari sebuah aplikasi yang namanya Keren. Di Facebook, di WhatsApp, di Instagram. Nah, kira-kira gitu. Nah, seperti tadi Pak Nyoman bilang, Keren adalah krisnya Telkom. Artinya,
Telkom salah satu yang bergabung dalam standar Bank Indonesia yang mensyaratkan metode scan quick response yang diberlakukan di Indonesia. Saat ini mulai tanggal 17 Agustus 2019 lalu tidak ada satu QR pun yang tidak boleh yang tidak bisa di-scan oleh semuanya. Jadi semuanya sudah distandarkan dengan kris. Jadi kalau QR kita, keren kita, ini saat ini sudah bisa di-scan, dibayar oleh mereka yang memiliki akun uang elektronik link aja, GoPay, Dana, kemudian OVO, atau bahkan Alipay, WeChat, BCA, Mandiri, BNI, apapun aplikasi perbankan yang memiliki scan QR, itu bisa membayar QR kita. Nah, akibatnya apa? Bapak Ibu akan punya kesempatan bahwa barang dagangan kita punya kesempatan untuk dibayar oleh lebih banyak lagi daripada mereka yang datang ke counter dengan membayar uang tunai. Nah, apalagi dari saat COVID gini, bahwa salah satu protokolnya ada tidak ada pertukaran uang tunai. Sehingga dengan adanya QR ini menghindari kita untuk saling bertemu. Menghindari kita untuk saling memindahkan uang tunai dari satu tangan ke tangan yang lain. Kira-kira gitu. Apa sih keunggulannya yang hanya ada di aplikasi Keren? Satu, kode QR. Ini bisa di-share ke media sosial. Kemudian Keren bisa menciptakan kode statis, QR yang statis dan QR yang dinamis. QR yang statis seperti apa, QR yang dinamis seperti apa, nanti kita lihat. Ada QR yang memang sudah ada harganya, ada QR yang harganya bisa kita isiin, nanti kita demoin. Mbak Mai, siap? Nanti demo ya sama Mas Denny ya. Iya, Pak. Oke. Kemudian di Keren kita ada histori transaksi yang real time, lengkap dengan data pembeli. Jadi, kalau ada yang bayar, yang bayar masuk, kemudian notifikasi akan tertulis Fajar Eridianto dari OVO, Fajar Eridianto dari link aja, senilai 10.000. Jadi, kita sudah punya data pencatatan sendiri yang menjadi acuan kita untuk, barang udah duit udah datang nih, barang bisa dibawa. Kemudian, Keren kita bisa scan QR-nya pembeli. Nah, sekarang ada metode yang namanya CPM, Customer Presented Mode. Artinya apa? Ada nih, misalnya di parkiran. Orang udah ngeluarin di shake hand, misalnya link aja, digoyang atau dikeluarkan QR-nya, nanti pembayarnya mengeluarkan QR. Kalau yang ini kan, kita punya QR dibayar sama orang. Nah, di Keren ada teknologinya. Jadi, orang ngeluarin QR, kita yang ngeluarin scan. Nah, nanti duitnya pembeli itu kita sedot, kira-kira gitu. Yang tadi pembayar menyerahkan uangnya, kalau sekarang kita narik uangnya dari akun aplikasi uang elektroniknya. Nah, di Keren ada dua-duanya, mau kita yang di-scan atau kita yang men-scan. Kemudian Keren selain juga menciptakan QR payment, Keren juga bisa membuat kita menjadi agen PPOB. Dengan aplikasi yang sama, Bapak Ibu bisa jualan PPOB. Bisa jualan pulsa, bisa token listrik, dan lain sebagainya. Seperti PPOB yang lain. Tapi tidak perlu keluar dari aplikasi. Di aplikasi yang sama. Kemudian Keren, di Keren kami menyiapkan API modul. Nah, tadi yang dari perhubungan, Pak. Kami menyiapkan modul-modul API yang bisa kami integrasikan ke perangkat. Misalnya Bapak Ibu bilang, wah saya nggak bisa pakai Keren nih. Kalau cuman pakai stiker, kalau cuman pakai kertas, kalau cuman pakai aplikasi, saya sudah punya komputer di kasir saya, namanya POS, Point of Sales. Saya sudah punya EDC. Oke, nggak apa-apa Pak, kami bisa melakukan integrasi dengan modul kami. Sehingga tetap bisa menggunakan Keren, selain juga Bapak mungkin menggunakan kartu kredit atau debit. Nah, nanti kita bahas lebih dalam, kita buat grup kecil untuk bisa memanfaatkan modul-modul API seperti itu. Untuk yang dinas pariwisata, perhubungan, beberapa dinas-dinas yang lain kami sudah buat inisiasi. Kita lihat salah satunya adalah misalnya parkir. Kita membuat, saya ganti slide sebentar. Sebentar.
Taruhnya di mana tadi? Nah, ini misalnya. Yang ini yang untuk di perhubungan ya, Pak ya. Nah, ini adalah modul API yang kita pasang pada EDC dan dijadikan untuk pembayaran tiket di penyeberangan Lombok. Ini adalah API yang kita pasang di vending machine. Artinya kita tinggal melakukan integrasi kira-kira berapa jam, Pak, sehingga vending machine yang tadinya menggunakan uang tunai bisa menggunakan QR. Ini adalah API yang kita pasang pada EDC untuk tiket parkiran. Kita masukkan nomor plat nomornya, kemudian sistem akan menghitung jam berapa dia masuk, kemudian pada waktu dia keluar akan di-scan kertas yang dicetak oleh EDC pada waktu dia masuk. Pada waktu di-scan, ini akan terbaca bahwa nomor ini keluar jam segini, kemudian durasinya sekian dikalikan jumlahnya, sehingga jumlah itu bisa kita scan. Begitu di-scan, dibayar, dan selesai. Ini untuk parkir on street. Saat ini parkir on street jalan di Medan dan Solo. Nah, ini yang di Solo. Nah, ini adalah QR yang kita pasang pada alat yang fungsinya untuk petugas, memudahkan petugas mencatat pemakaian gas di Kota Bontang, karena di Bontang itu setiap rumah dipasangkan saluran gas dan itu berbayar. Nah, kemudian setiap bulannya mereka mendata untuk bisa mencatatkan data pemakaian di akhir bulan. Kemudian itu akan diselisihkan dengan bulan sebelumnya. Pada waktu itu akan terhitung pemakaiannya dan pemakaiannya akan dikalikan dengan tarif per kubiknya dan ini akan bisa menentukan harganya berapa dia harus bayar. Nah, untuk pembayarannya menggunakan kris. Nah, artinya apa? Untuk teman-teman yang di bisnis agak lebih giat lainnya, inovasi dan kreasi sangat tergantung pada kita. Teknologi sudah kami siapkan, QR payment-nya sudah kami siapkan, modul-modulnya sudah kami siapkan. Kita cuma butuh diskusi, ini implementasinya seperti apa, kemudian kita berikan hasilnya, siapkan device-nya, dan kita bisa implementasi. Oke, kita masuk lagi ke materi. Oke, itu tadi ya teman-teman beberapa keunggulan lain dari Keren dibandingkan dengan QR-nya teman-teman yang lain. Artinya krisnya Telkom yaitu Keren itu saat ini sudah bisa untuk semoga bisa ya, kita masih belum menemukan lagi apa yang kira-kira belum bisa kita solusikan. Untuk UKM dengan berbagai kebutuhannya, kemudian untuk Pemda, untuk bank daerah atau untuk bisnis-bisnis yang lain. Nah, kami punya tiga produk di QR ini. Yang pertama QR mobile, yaitu yang seperti tadi kita bicarakan kayak video yang tadi kita bisa langsung download, registrasi dan login dari Google Play. Kemudian kita punya QR stiker. Hampir sama dengan QR yang diciptakan di mobile, namun QR ini kita cetak di kertas, kita cetak di stiker, kita tempel di gerobak, kayak tadi video yang disampaikan oleh Pak Juhed. Nah, sehingga orang-orang yang datang tinggal langsung scan dari luar. Kemudian QR API yang tadi saya ceritakan, bahwa kita menyiapkan modul-modul API yang bisa kita integrasikan ke platform. Nah, setiap QR itu ada dua jenis. Pada waktu kita mengenerate QR, ada QR yang statis, ada QR yang dinamis. Nah, QR statis itu harganya akan diinputkan oleh pembeli. Yang beli yang ngasih harga. QR-nya udah tetap, QR-nya ditempel. QR-nya ditempel dan harganya dan QR-nya tidak berubah. Satu QR yang memang dibiarkan bisa lama. Nah, kemudian di-scan oleh pembeli, pada waktu scan selesai, itu akan diinputkan harganya oleh yang mau bayar. Atau QR dinamis, QR yang memang sudah berisi harga. Ya, bisa dibedakan bahwa saya punya barang yang harganya
beragam-ragam, kita ciptakan QR statis. Saya punya barang yang harganya tetap, kita ciptakan QR dinamis. Kemudian yang mobile tadi kita sudah sekilas sampaikan bahwa QR mobile fungsinya untuk penciptaan QR untuk pembayaran, QR payment, di mana QR payment bisa statis dan dinamis, atau QR keren kita juga difungsikan sebagai agen PPOB. Nah, teman-teman bisa tinggal klik kalau di ini untuk download https://s.id/keren.id atau cari di Google Play. Lanjut ya. Nah, untuk yang stiker, untuk yang ditempel di dinding, di banner, di kaca, di etalase, itu ada dua fungsi sebetulnya, yaitu QR reguler dan QR donasi. QR donasi itu yang biasa kita pasang untuk di masjid. Sekarang jadi nggak ada lagi kotak amal, nggak ada lagi uang tunai yang dimasukkan ke kotak amal. Sekarang cukup scan. Yang tadinya kalau kita ke Jumatan karena buru-buru, waduh nggak bawa duit. Kita ke gereja, waduh bawa duitnya ada di mobil. Nah, dengan adanya QR ini, yang diedarin QR-nya, bukan kotaknya. Gitu. Itu yang untuk donasi. Yang untuk reguler adalah QR yang dipasang pada UMKM. Kalau kita istilah kita UMI, ultramikro. Jadi mereka yang berdagang, mereka yang berjualan kita pakai dengan paket reguler. Untuk paket reguler, dengan aturan Bank Indonesia PBI nomor 41 adalah dikenakan MDR 0,7%. Jadi berapapun nominalnya, 0,7% adalah biaya yang dipotongkan dari harga. Yang dibebankan pada harga nominal. Biasanya diakalin dengan naikin harga, kemudian potongannya diberikan. Nah, tapi selama COVID sampai dengan bulan September, Bank Indonesia sudah memutuskan untuk tidak ada MDR. Artinya apa? 0, tidak ada potongan apapun. Kemudian ini QR API yang tadi kita sampaikan bahwa bisa diintegrasikan pada POS, bisa diintegrasikan pada EDC, atau bisa diintegrasikan pada aplikasi-aplikasi yang memang dimanfaatkan. Beberapa pemerintah daerah saat ini sudah memanfaatkan QR kita dengan API-nya. Misalnya juga beberapa kampus, beberapa pemerintah daerah kayak Lombok, Mataram, kemudian Kalimantan Selatan, Bank Jateng, DIY memanfaatkan API ini untuk bisa mensolusikan pembayaran dengan QR pada museum, pada pabrik-pabrik area lain. Nah, nanti teman-teman bisa bertanya lebih detail seperti apa model bisnisnya, nanti kita bisa bahas. Waktu 5 menit lagi, Pak. Siap. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa ada parkir on street, ada tiket Lombok, ada berlangganan gas Bontang, gitu. Nah, sip, gitu. Itu tadi teman-teman pengantar dari kita. Selanjutnya kita akan demo. Kalau demo saya pikir gini, kita tahu-tahu bisa punya OVO, kita tahu-tahu bisa punya GoPay, nggak ada yang ngajarin loh. Aku yakin kalau teman-teman mengikuti prosedur yang memang sudah dituliskan dalam form registrasi pada aplikasi, harusnya tinggal kita bertanya apa yang harus kita bahas. Oke Pak, kita mungkin buka pertanyaan dulu, beberapa pertanyaan terkait dengan materi, langsung nanti kita bisa masuk ke sesi pertanyaan, sesi demo. Pak Edi, silakan. Oke, baik, makasih Pak Fajar atas penyampaiannya. Jadi ini mau dilanjut demo apa gimana Pak Fajar? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak kita lanjut demo. Oke. Ada Pak, udah ada 3 orang ini yang raise hand ini. Pak Irham di Tarakan, monggo kami kasih kesempatan pertama Pak Irham untuk bertanya. Aktifkan videonya dan di unmute ya speakernya. Silakan Pak Irham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kan saya gini ceritanya, saya sudah menggunakan Kiren ini, dapat fasilitas dari RKB kemarin, dibantu RKB Tarakan sekitar 2 bulan yang lalu. Nah, saya coba pemakaiannya di bulan puasa kemarin pas penjualan. Cuman karena belum ada transaksi, saya coba pakai QR code, saya kirim pakai transaksi tersebut. Cuman
banyak yang berkendala memakai itu, jadi masih pakai rekening sih. Nah, itu yang saya pertanyakan, berapa lama misalnya tidak aktif pemakaian itu, apakah akan diblokir atau akan tetap bisa berlanjut terus dipakai gitu. Nah, sewaktu-waktu kita memakai gitu. Yang kedua, saat transaksi sudah terjadi, itu duit yang masuk ke rekening prosesnya berapa hari atau berapa lama waktunya nyampe ke rekening kita. Begitu aja, Pak. Oke, Pak Irham udah tertangkap pertanyaan. Langsung dijawab Pak Fajar ya. Saya justru yang pertama ya, saya justru gini Pak Irham, saya mau nanya, kendalanya apa ya teman-teman nggak bisa memanfaatkan QR kode yang dikirim oleh Mas Irham, kirim QR-nya kemana? Ke ini, kan saya menggunakan bonum tuh Pak. Nah, jadi struktur pembelian kan sudah connect ke kirennya saya, kan? Nah, saya sampaikan ini pembayaran bisa melalui pakai ini kalau punya uang tunai kayak kalau punya pembayaran tunai seperti OVO atau apa sudah saya jelaskan. Cuma gak usah lama, saya langsung ke rekening aja begitu katanya. Nah, karena saya lagi penjualan agak banyak, jadi langsung saya kasih kirim rekening aja karena saya belum bisa untuk menjelaskan lebih detail ke arah sana sih kemarin itu karena sibuk sendiri gitu. Nah, gitu. Kayaknya pemahaman mereka masih kurang ini sih gitu. Jadi memang di audiennya ya, di teman-teman pembelinya yang masih kurang teredukasi dengan kris bahwa ini kris bisa bayar menggunakan. Oke, sip. Selamat Mas. Berarti Mas Iwan ini ya sukses ya di daerah ya. Jualan apa Mas Pak? Saya jualan roti Mariam Pak, roti canai. Roti canai, oke. Frozen aja. Sudah bisa memanfaatkan QR-nya selain dengan mereka yang pesan lewat WhatsApp dan sebagainya. Artinya gini. Masih belum ya. Kan Mas Iwan punya bonum nih, ya kan? Ya. Kerennya itu kita sebagai alat pembayaran bonum. Salah satu media pembayaran, mau tunai atau mau Nah, aplikasi keren. Ya, betul. Mas Iwan punya nggak? Aplikasi kerennya ada. Pernah nggak Mas kirim kode QR itu lewat WhatsApp atau Facebook? Oh, belum sempat Pak. Belum pernah nyoba, baru tahu. Karena memang saat ini itu yang paling lagi seksi. Jadi begitu mereka pesan lewat Facebook, bisa kita kirim itu kode QR-nya. Oh, siap. Nah, dicoba aja nanti bisa kontak saya, nanti bisa minta itu ada teman-teman RKB ya. Boleh Pak. Ya, sosial media namanya. Nah, itu untuk jualannya roti Mas Ilham itu lebih bagus Mas. Karena memang itu jualan langsung dan lingkungan sekitar kan. Iya. Oke, sip. Nah, yang kedua, uangnya kapan masuk? Uangnya yang masuknya adalah besoknya Mas, H+1. H+1. Oh, siap Pak. Dan uang itu masuk ke wallet sebetulnya. Ke walletnya keren. Tergantung Mas Ilham mau dikeluarin kapan uangnya. Numpuk di dalam. Berarti Nah, nanti di pendapatan numpuk semua uangnya. Nah, tinggal kita mau keluarin pindahkan ke modal usaha sebagai modal untuk jualan PPOB atau mau cash out ke rekening. Itu Mas Ilham bisa lakukan sendiri. Memang kita tidak pindahkan. Itu adalah kewenangannya dari merchant, dari Mas Ilham. Mau dipindah atau mau disimpan di situ. Kalau mau dipindah, Mas Ilham yang pindahkan. Kira-kira gitu, Mas. Siap. Ya, paham. Siap. Ada lagi pertanyaan? Ada Pak. Yang ini Pak, yang masih nyambung pertanyaan Pak Irham. Jadi intinya yang pertanyaan pertama itu Pak, berarti kalau kita beberapa bulan kita tidak ada transaksi, kita tidak ada pembatalan itu ya kirennya itu tersebut. Untuk gitu Mas aja Ilham sih. yang jualannya roti, gua nggak batasin.
Nggak ada, Mas. Iya, siap. Makasih Pak. Nggak Ya, ada, jelas. nggak ada pembatasan aplikasi, nggak ada pembatasan jumlah saldo. Saldonya nol pun nggak apa-apa, karena nggak ada usaha saldo nol. Kita tidak dikenakan biaya apa-apa, sewa dan lain sebagainya. Nggak ada minimal transaksi. Iya, siap Pak. Makasih. Ya, bahkan tidak ada pemotongan dari biaya harga. Ya, oke. Terima kasih Pak Fajar, Pak Irfan. Ya, sama-sama Om. Salam sama Berikutnya RKB ya. Sama-sama. Ya Pak. Berikutnya pertanyaan penanya kedua, Bapak Suhendang Nurjaya. Silakan Bapak diaktifkan mikrofonnya ya. Nah ya, silakan Pak. Pak Suhendang. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Gini Pak, saya kan baru nge-download ini aplikasi Kiren ini. Saya mau menanyakan, mengetahui dari materi yang disampaikan banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari aplikasi ini, yaitu memudahkan kita dalam bertransaksi. Namun di samping itu saya ingin menanyakan mengenai keamanannya Pak. Di samping kita memasukkan password, apakah masih ada keamanan yang lainnya? Nah, yang kedua, jika kita gagal memasukkan password dalam 3 kali, kalau sudah terblokir, apakah itu gimana caranya untuk mengaktifkannya kembali gitu? Ya. Gitu, Pak. Jadi memang karena ini adalah aplikasi keuangan Mas ya. Jadi memang terlihat agak ribet. Banyak teman-teman fintech yang menerobos keribetan ini menjadi satu yang lebih mudah. Nah, ini yang kita nggak berani lakukan. Memang terlihat agak berlipat pengamanan, karena pengamanan aplikasi. Karena memang yang kita amankan adalah haknya orang, uangnya orang ya. Uangnya orang yang dihasilkan dari usaha yang beneran nih Mas Hendar. Jadi memang agak ribet. Jadi selain kita akan menerima password, kemudian ada PIN, bahkan ada OTP. Bahkan tadi udah disampaikan OTP-nya nggak otomatis masuk. Jadi kalau kita dikirimin OTP, aplikasi lain langsung mengetikkan OTP-nya sendiri kan, langsung diketikkan 421. Nah kalau di kami enggak, dikirim ke SMS silahkan ketik sendiri. Nah artinya apa? Itu SMS OTP yang diberikan kepada kita, apakah benar kita yang mengetikkan atau orang lain? Karena apa? Begitu kita daftarkan nomor handphone, dan itu ada nomor handphone, harus nomor handphone yang valid. Ya kan? Nah, itu ada di siapa handphone itu? Ternyata handphone itu adalah handphonenya orang lain yang kita mau ambil uangnya. Nah, OTP terkirim ke sana, Pak, ke nomor yang lain, sehingga saya sebagai hacker nggak bisa jebol karena OTP-nya nggak nyampe ke saya. Jadi memang agak ribet, tapi selain password ada PIN dan OTP. Oke, iya Pak. Untuk yang apabila terblokir Pak itu gimana? Kalau terblokir, di situ ada helpdesk-nya Mas, silakan dihubungi helpdesk-nya. Kalau enggak, kontak ke grup RKB. Mas dari mana? Saya dari Sumedang. Nah, Sumedang masuknya lewat RKB atau download sendiri? Download sendiri. Download sendiri. Nah, di situ ada nomor ininya, nah, ada nomor helpdesk-nya yang bisa dikontak. Oke, siap. Ya, karena memang karena gini logikanya, kenapa 3 kali langsung diblok, dan diblok harus menghubungi? Karena kalau orang biasanya kalau nggak lupa amat ya. Kalau ini adalah aplikasi saya 2 kali saya ingat, yang ketiga saya ingat. Nah, sampai 3 kali saya nggak ingat berarti ini bukan punya kamu. Itu yang kita khawatirkan. Oh iya. Ya siap. Ya, Pak. Makasih. Oke. Ya makasih Pak Suendang ya pertanyaannya. Mudah-mudahan nanti kalau ada pertanyaan lagi silakan aja lewat nomor yang sekarang ini. Nanti panitia juga akan kasih nomor ke Mas Suendang untuk menanyakan lagi kalau ada permasalahan-permasalahan. Berikutnya di belakang Pak Suendang ada Pak Nyoman, nomor registrasi 48. Silakan Pak Nyoman. Diaktifkan videonya dan di-unmute ya. Silakan Pak Nyoman. Selamat siang Pak Fajar. Halo Pak Nyoman, ketemu lagi. Saya ingin bertanya lagi, kita bertatap muka di online ini Pak. Kalau lewat HP mungkin sudah berapa kali saya nelpon Pak. Jadi maaf ini Pak, pertanyaan saya pertama saya ingin tahu apakah ini aplikasi perusahaan punyanya pemerintah apa swasta, itu yang pertama Pak. Yang kedua begini Pak, tadi sudah ditanyakan
kan ada transaksi mempergunakan QR. Sudah Pak jawab tadi, 1 hari dananya sudah masuk ke rekening yang bersangkutan. Permasalahannya begini Pak, kalau saya ini penjual kain Pak, penjual kain dan juga kain sama songket Pak di Bali. Jadi permasalahan begini, kalau bertransaksi barang itu kan langsung diambil, padahal kita ingin ngecek apakah dananya itu sudah masuk hari itu apa tidak. Itu permasalahannya Pak. Kami takut nanti pas kita berikan barangnya, uangnya tidak masuk. Begitu itu memang pernah kami bermasalah sampai dagdug begitulah. Apa masuk ya lumayan besar juga 2 jutaan begitulah kan, lumayan besar Pak. Dagdug juga ya begitu. Kemudian yang ketiga kami pertanyakan Pak, tadi sudah kami sampaikan sebenarnya, kami kan dapat kiriman barcode dari Dana, tetapi ada logo lambang QR-nya, apakah itu miliknya QR atau bagaimana? Saya kira itu Pak pertanyaan kami, nanti yang lain mungkin kami tanyakan lewat HP. Kemudian imbauan kami Pak, kalau ini miliknya pemerintah, sebaiknya yang berpenghasilan tetap, misalnya seperti pegawai negeri, pensiunan dan lain sebagainya, supaya mereka melakukan transaksi mempergunakan uang elektronik QR ini, gitu. Sebab di tempat kami belum banyak lah yang mengetahui QR, makanya kami mengajak Bapak bagaimana kita mensosialisasikan dengan Pak Bupati kami Pak. Saya kira demikian Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Ya, yang pertama, ini memang aplikasi milik aplikasi KRIS Pak, kalau kita bilangnya. Aplikasi KRIS ini milik pemerintah, diciptakan oleh Bank Indonesia. Kemudian kami Telkom yang BUMN menciptakan Keren yang juga bergabung dalam KRIS. Saya bisa bilang ini adalah aplikasi milik bangsa Pak, bukan milik pemerintah. Kami belum tahu apakah bisa tetap di Telkom. Tahu-tahu pemerintah bilang, tolong ya, itu serahkan ke kami. Kami serahkan Pak, karena kami adalah bagian dari pemerintah. Jadi kalau boleh dibuat netral, ini aplikasi milik bangsa Pak. Ya, nah kemudian tadi pertanyaan kedua apa Anda? Dana ya Pak ya? Dana yang ada logo KRIS-nya. Ya, oke. Nah, jadi Dana memang salah satu yang juga tergabung dalam KRIS Pak. Jadi apakah Dana itu KRIS? Iya, tapi bukan Keren, Pak. Jadi, OVO, GoPay itu punya QR sendiri. Telkom juga punya QR sendiri. Dalam program ini, QR-nya Telkom namanya Keren. Nah, apakah sudah KRIS, sudah bisa dibayarkan oleh semuanya? Tadi Pak Julian bilang, kami harus cek dulu. Apakah itu sudah terdaftar di Peten, sudah terdaftar di Bank Indonesia, sehingga sudah punya nomor MNID, gitu Pak. Nah, saya tertarik dengan tadi Pak, saya kalau memang Bapak bisa menghubungkan kami ke pemerintah daerah, ayo Pak, kenalkan kami, kita buatkan webinar gini, biar Pak Bupati bisa menceritakan kebutuhannya terhadap masyarakatnya, terhadap program Go Cashless, Go Digital, Go Modern. Nah, nanti kami akan, teman-teman kami Telkom Bali akan membantu untuk menyelesaikan. Kalau udah nggak COVID, saya berangkat sekarang juga, Pak, nemenin Pak Bupati, Pak. Nah, seperti juga tadi malam kami dengan Blitar, Pak. Tadi malam kami dengan Blitar. Itu Pak Sekda Blitar itu ngajak kami diskusi, Pak. Beliau bawa UKM-UKM-nya, beliau bawa UPTD-nya sekalian, jadi nggak sepotong-potong. Beliau bawa UPTD-nya, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi UKM, Dinas Pariwisata, Dinas Kominfo, mereka bawa. Dan kita diskusi. Nah, bukan lagi dia nanya produk ini apa, karena mereka bisa belajar sendiri produk itu seperti apa. Cuma produk ini bisa diimplementasikan di mana? Oh, di pemerintah daerah untuk parkir on street, di pemerintah daerah untuk teman-teman UKM, di pemerintah daerah untuk teman-teman pariwisata, seperti yang kami lakukan di Lombok, di Medan, di Makassar, di Semarang, di Jogja, gitu Pak. Nah, artinya implementasi dari QR payment ini bisa kita langsung buatkan untuk diterapkan di sana. Bapak di mana Balinya, Pak? Mohon maaf. Di Bali, Pak, di Kabupaten Kelungkung. Oh, Kelungkung, ya. Kabupaten Kelungkung, ya. Iya, Pak. Kalau misalnya bisa Bapak arrange ke saya, WhatsApp ke saya akan bantu ke dinas untuk
kuatkan bahwa yuk kita buat diskusi online. Nanti saya bawa manajemen saya untuk bisa lebih memperkuat lagi. Jika satu ekosistem cashless di Bapak bisa terwujud, Pak. Saya tunggu waktunya, Bapak. Ya, saya coba nanti, Pak. Nanti lebih lanjut saya hubungi Bapak lewat WA. Saya hubungi dulu Pak Bupati. Kalau beliau oke. Kalau perlu kita buat WhatsApp grup kecil dulu. Ya, ya. Nah, untuk diskusi biar materi kita siapkan, nanti materi diskusi kita siapkan, kita matangkan di WhatsApp group, kemudian kita mainkan di webinar. Terima kasih Pak Nyaman. Terima kasih Pak, terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Nyaman ya. Nanti ada tindak lanjutnya. Pak Edi, terima kasih. Menjawab pertanyaan teman-teman yang lain bisa langsung mencoba download di Play Store. Kalau ada kendala bisa di chat, sehingga nanti kami tolong Melanie sama Denny menjawab chat yang menjawab pertanyaan yang ada di chat terkait dengan registrasi sampai login ya. Pertanyaan yang umum kita coba jawab di sini biar kita pecah. Oke, ini kita jawab dulu pertanyaan yang sudah tampil di sini ya, Pak Fajar ya. Ya. Kita beri waktu untuk pertanyaan berikutnya. Tadi setelah Pak Nyoman dengan Amadea dari Merauke ini. Amadea dari Merauke, silakan diaktifkan mic-nya dan videonya. Videonya juga diaktifkan. Ya, silakan. Oke, halo Pak, selamat pagi. Pagi. Iya, saya Dea dari Merauke dan saya fasilitator Rumah Kreatif BUMN Merauke. Saya tadi tertarik Pak sama yang tentang bukan hanya UMKM sih, karena di Merauke sendiri ini belum masyarakat masih belum belum tertarik dengan digital payment. Jadi saya pernah kolaborasi dengan Bank Sinarmas, tapi dengan Pemda juga, cuman kayak euforia masyarakat untuk menggunakan digital payment itu masih kurang gitu kan. Nah mungkin ada solusi dari Kiren untuk bisa mensosialisasikan itu semua. Dan saya tadi tertarik dengan pembayaran air ya Pak ya? Pembayaran PDAM ya Pak ya? Oh iya, itu yang gas yang bontang. Nah maksudnya gini, karena di sini masih semua serba manual, mungkin nanti dari Keren sendiri bisa masuk ke Pemda di sini untuk gimana caranya nanti saya bisa hubungi orang Pemda sini supaya maksudnya masyarakat Merauke ini juga terbiasa dengan pembayaran secara digital gitu kan. Karena di sini orang harus antri di Perumdanya sendiri, yaitu Wedu di sini namanya, untuk pembayaran setiap bulannya. Jadi ketika sudah ada yang memfasilitasi seperti ini, apalagi mungkin dari Telkom yang sudah punya kepercayaan banyak lah dari masyarakat maupun Pemda, mungkin itu akan lebih gampang, karena mungkin yang saya pikirkan itu belum ada yang bisa memfasilitasi untuk pembayaran air secara online ini gitu. Saya pengen tahu aja sih Pak, kayak regulasinya seperti apa gitu kan, untuk kita bisa tembus ke sana gitu. Siap. Ya, itu aja ya Dea ya? Iya. Ya, oke langsung Pak Fajar. Ya, ini Kakak Dea, terima kasih dari Merauke. Salam teman-teman Merauke ya. Kak Dea, yang pertama saya coba tanya, Kak Dea itu mengawal teman-teman UKM yang ada di RKB. Ada berapa UKM? Sudah hampir 300 Pak. 300. Mereka berjualan apa ya? Banyaknya sih ini food. Food. Mereka untuk jual ke lingkungan atau jual keluar? Untuk sekarang iya, karena masih di Merauke. Jadi kayak untuk marketplace sendiri, kayak e-commerce sendiri di Merauke masih belum ini, karena ya kayak orang mau beli jauh-jauh dari Merauke kan buat apa, kayak beli keripik pisang gitu kan, di sana juga banyak gitu Pak. Jadi mereka memang apalagi kondisi seperti ini dari kita untuk kita dan oleh kita sendiri sih Pak. Gitu. Nah, di sini Mbak, pentingnya fungsi RKB.
Iya. Kalau salah saya mohon diluruskan nih teman-teman DBS. Jadi fungsi RKB itu adalah pendampingan. Oke? Iya. Nah, justru dengan adanya digitalisasi kita membuka dunia sehingga teman-teman dari UKM itu tidak dari kita untuk kita aja. Kita harus ingat bahwa ada saudara-saudara kita yang sekarang ada di Jakarta nggak bisa pulang ke Papua. Iya. Saudara-saudara yang ada di Makassar nggak bisa pulang ke Papua. Kalau kangen makanan bagaimana? Mereka harus kirim barang toh. Nah, seperti itu harus kita sampaikan lewat digital, lewat sosial media, lewat WhatsApp, lewat Facebook. Nah, ini fungsi pendampingan. Yuk kita sama-sama nanti Mbak Dea nanti mungkin kita chat saya, nanti saya kenalkan. Ada komunitas yang bisa mendampingi teman-teman RKB, membantu mendampingi, mengajarkan digital marketing, mengenalkan sosial media lebih dalam, sambil juga menitipkan cashless go cashless kita titipkan aplikasi keren di dalamnya, sehingga apa di Facebook mereka kalau jangan bilang kalau kau punya TikTok. Ih, anak muda model apa ini? Anak-anak Merauke TikToknya tuh akunnya banyak loh. Artinya apa? Mereka itu sudah teredukasi dengan sosial media sebetulnya. Cuman memang dimanfaatkan untuk mereka berjualan. Nah, ayo nanti kita buatkan grup, nanti kita diskusi di situ. Mana? Coba kita lihat segmenmu seperti apa. Kalau bisa mereka kita ajak pelan-pelan masuk. Nanti kita edukasi pelan-pelan. Bagaimana memanfaatkan? Jangan dulu kita bicara tentang go cashless-nya atau go digitalnya. Kita kenalkan dulu manfaatnya kalau mereka memanfaatkan semua teknologi yang lain. Sosial media contohnya, gitu kan? Nah itu. Jadi aku pengen banget Mbak Dea buat grup, ajak aku di dalamnya, nanti aku ajak teman-temanku, kita diskusi di situ. Apa yang bisa untuk membesarkan UKM? Ada banyak produk kita, tidak hanya keren, ada pulpen, ada sapu, ada macam-macam. Nah, kita lihat mana yang paling tepat untuk jenis usaha. Itu yang pertama. Yang kedua untuk Pemda. Lagi-lagi adalah pendampingan. Masyarakat kita belum terbiasa dengan cashless. Kita punya QR banyak. Di semua toko kita punya QR, tapi tidak ada yang punya OVO, tidak ada yang punya GoPay, tidak ada yang punya link aja. Siapa yang mau beli? Berarti kita harus mulai mewarnai lingkungan kita dengan QR. Supaya mereka nanya, ini apa? Ini QR. QR itu apa? QR itu bayar. Kok tinggal klik saja link aja. Kemudian kau klik scan QR, kemudian scan, selesai. Nanti kau duit kembali ke sana, barangmu masuk. Misalnya seperti itu. Nah, memang perlu edukasi pendampingan yang terus dicoba ke masyarakat. Pemerintah pun akan bingung. Nah, ajak juga teman-teman Bank Papua mungkin, atau pemerintah daerah, ayo kita sama-sama. Tadi untuk PDA, untuk pembayaran perumda ya, perumahan itu ya, bayar cicilan perumahan ya, bayar bukan perumda. Pak, jadi kan yang kayak PDAM itu kan diserahkan ke BUMD kan. Nah, Perumda itu namanya Wedu di sini gitu. Oh, ya itu. Nah, kenalkan kami. Artinya apa? Kami sudah punya nih use case-nya di Bontang. Bontang udah jalan. Tinggal kita copy, ganti warna, ganti logo, ganti flow. Pencatatan uangnya seperti apa, cara mainnya seperti apa. Nah, itu nanti juga kita masukkan ke grup, kita buat, kita diskusikan. Prinsip bisa Mbak Dea. Saya tunggu. Oke, Pak. Siap. Terima kasih Mbak Dea. Ya, jadi ini... Izin Pak, tanya Pak. Iya, nanti dulu ya. Sebentar. Ya, jadi nanti ditindaklanjuti ya untuk yang Mbak Dea dengan Pak Fajar. Nanti tolong Mbak Dina atau siapa adminnya, co-host, dicatetin yang kayak ginian, malum udah tua begini sering. Oh, siap. Siapa yang saya punya janji ke siapa aja. Mbak Dea kok ingetin aku ya. Nanti kalau sudah nanti kontaknya aja Pak. Nomor kontaknya ya. Siap, ada nih Mbak Dina. Oke, siap. Oke, berikutnya dari setelah Mbak Dea dari Merauke ada Pak Yaya dari Tarakan. Silakan Pak Yaya. Pak Yaya diaktifkan videonya dan mic-nya diaktifkan juga ya. Mic-nya juga diaktifkan. Ya. Tahu anunya. Antri pertanyaan makanya tadi aku nyelang. Ya, terima kasih atas waktunya. Oh iya, Mbak Yaya. Pak Fajar. Yang online semua. Ya, Mbak Yaya. Juga termasuk fasilitator RKB Pak, pendamping. Ya. Ada suara double ya. Pak Oki nanti dulu ya Pak Oki.
Iya, Mbak iya, Pak. Yaya. Saya, oh iya, iya. Sorry. Oke. Ya, silakan Mbak Yaya dari Ya, tadi Tarakan. kan sudah ada UKM kita ini Pak yang bertanya, termasuk Mas Irham. Dia itu pelaku usaha UKM kita yang kita bina itu Canai. Nah, kan saya juga sudah mencoba sendiri Pak untuk aplikasi Kirennya. Termasuk saya juga salah satu penjual makanan. Jadi sebelum saya implementasikan ke teman-teman UKM, biasa saya coba dulu ke usaha yang saya punya gitu kan. Terus di sini kalau untuk misalnya sudah masuk nih Pak dananya yang misalnya orang udah transfer, terus kita udah kumpulin tuh kan ya Pak ya, udah tertampung di aplikasi Kiren ini. Nah, kita pindahin ke rekening kita, itu prosesnya jangka waktunya berapa lama? Karena kan kalau kayak link aja, kita proses pindah rekening pada saat itu juga tuh Pak, terpindahnya. Dana yang dari link aja, pindah ke rekening itu langsung pada saat itu juga. Tapi kalau untuk yang Kiren, saya juga belum coba, karena dananya juga belum terlalu banyak, karena masih beberapa. Oh ya, saya juga coba gunakan pembayaran menggunakan GoPay, itu belum bisa Pak. Belum bisa sama sekali, karena saya sampai sekarang tadi saya coba belum bisa, tapi kalau kayak Dana, mohon maaf, OVO yang nggak bisa. Dana, link aja bisa gitu. Terus ini saya juga masih belum paham di modal usaha itu Pak. Manfaatnya modal usaha itu seperti apa? Mungkin itu aja Pak. Ya. Oke, saya langsung ya Pak Edi. Langsung aja Pak, silakan. Oke, terima kasih Mbak Yaya. Sebelum menjawab Mbak Yaya, saya panggil Pak Nyoman. Ada satu pertanyaan Pak Nyoman yang nggak kejawab, jadi ingat ngeliat Mbak Yaya. Jadi gini, seluruh transaksi yang terjadi pada proses pembelian, proses pembayaran, itu ada notifikasi di handphonenya. Nah, Pak Nyoman, sekali ada orang membayar, itu akan ada notifikasi bahwa sudah masuk uang sebesar 1 juta dari Fajar Ridianto. Itu ada Pak, walaupun uang tunainya belum masuk ke wallet kita. Jadi begitu ada notifikasi uang masuk, berarti uang masuk tapi tidak sekarang, besok. Itu ya Pak Nyoman ya. Tadi lupa menjawab. Jadi real time uang yang data yang menyatakan bahwa transaksi berhasil. Gitu. Nah, setelah transaksi berhasil, uangnya akan ngumpul di wallet. Nah, ini nyambung ke pertanyaannya Mbak Yaya. Begitu ngumpul di wallet, uangnya akan bisa ditransfer atau di cash out. Dua tempat cash out-nya nih, cash out ke ATM, ke rekening kita yang terdaftar di Kiren, itu real time. Begitu kita masukin langsung terkirim, real time. Yang kedua, dipindahkan ke modal usaha. Caranya klik pindah modal. Nah, di situ setelah duitnya ada di modal usaha, bisa menjadi modal untuk usaha penjualan PPOB. Ya, menjual PPOB, gitu. Gitu ya Mbak Yaya, terjawab ya? Siap, terima kasih Pak Fajar. Sama-sama, sampai ketemu di Tarakan Mbak, aku mau ke sana. Siap, ditunggu Bapak. Ya, Mbak, kalau perlu nanti kita buat grup Tarakan. Oh, boleh Pak, siap. Kita buat Siap, grup, ditunggu Bapak. Mbak Ilham, gue mau ngerasain canaimu. Amin, amin, insya Allah. Nah, kita diskusi ringan-ringan aja, tapi kita coba kawal transaksi yang ada Tarakan. Terima kasih Pak. Makasih Pak Edi, silakan. Ya, baik. Berikutnya setelah Mbak Yaya ada Pak Musin. Pak Musin dari Jambi ya. Pak Musin dari Jambi. Silakan mic-nya diaktifkan dulu, Pak Musin. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Musin. Oke, terima kasih kesempatannya. Saya baru ya mendownload juga Kiren. Apa sih beda Kiren ini dengan saya juga pernah daftar itu yang
BRIS dari Bank Mandiri. Nah, itu kan dari Mandiri. Oh, yang berisi ya. Nah, itu ada juga QRIS dari Mandiri, itu kan bisa nama toko atau nama usaha juga. Jadi transaksi melalui QRIS Mandiri itu otomatis langsung masuk ke rekening saya. Nah, sedangkan yang saya tertarik sih sama Kiren ini karena ada pencatatan laporan-laporan transaksi modal itu, tetapi di Kiren ini kan ada MDR, biaya MDR, tapi kalau apakah dalam pandemi corona kan diberikan MDR, apakah setelah selesai pandemi corona ini apakah naik lagi? Apakah akan timbul lagi MDR-nya 0,7% itu? Sedangkan kalau kita menggunakan yang QRIS dari kayak Mandiri atau bank-bank yang lain, itu kan langsung masuk ke rekening itu. Nah, sedangkan di Kiren ini ada biaya MDR. Sedangkan untuk pada pandemi ini di-free-kan. Setelah pandemi corona ini apakah masih tetap 0,7% atau gimana itu, Pak? Terima kasih. Ya, salam untuk teman-teman Jambi ya. Oke. Nah, jadi gini Bang, selama pandemi dinolkan, begitu sebelum pandemi ada 0,7. Yang buat jadi 0,7 bukan Telkom, itu Bank Indonesia. Berarti semua orang pasti 0,7, tidak mungkin tidak, gitu kan? Pandemi 0, kita semua 0. Mandiri 0, BCA 0, Sinarmas 0, UFO 0, semua harus 0. Nah, setelah pandemi selesai seperti apa? Tergantung Bank Indonesia. Kita ikut, artinya kita ikut aturannya Bank Indonesia. Kalau mereka diperintahkan semua 0, semua harus 0. Kenapa? Ini diciptakan bukan untuk mencari untung. Alat ini diciptakan untuk membantu masyarakat agar bisa mengenal teknologi, agar bisa memanfaatkan QR sebagai alat bayar. Sehingga apa? Dampaknya banyak Mas, nanti ceritain ke teman-teman. Kalau kita menggunakan uang elektronik berarti yang nyetak duit nggak ada. Berarti kan apa? Kita menghemat banyak biaya pencetakan uang, menghemat peredaran uang tunai, jadi berhemat. Jadi dan pemerintah lebih bisa mencatat, oh masyarakat itu belanja bulan ini sekian miliar, total untuk UKM sekian, untuk pembelian sandang pangan. Nah, data itu nggak pernah ada kalau kita masyarakatnya menggunakan uang tunai. Nah, dengan adanya uang elektronik ini kita membantu pemerintah untuk bisa mencatatkan dan pemerintah jadi tahu kondisi seperti apa di masyarakatnya. Jadi banyak dampaknya. Makanya memang betul tadi Mbak Yaya bilang, Mbak Dea bilang bahwa ayo kita edukasi masyarakat untuk menggunakan uang tunai. Kira-kira gitu Mas. Oke. Baik, makasih Pak Fajar dan Mas Muksin ya. Bapak Ibu, mohon maaf juga Pak Fajar waktunya udah lewat jauh. Jadi sepertinya sesi ini kita sudahi dulu Pak. Ya mohon maaf untuk Bapak Ibu yang bertanya tapi belum sempat diberikan waktu ya. Karena nanti setelah ini akan ada sesi lagi sebetulnya jam pukul 11 WIB. Jadi mohon maaf, jadi ini kita sudahi dan sebelum kami sudahi, nanti yang para penanya akan dihubungi oleh panitia ya. Kemudian kita sampai kepada sesi akhir untuk melakukan undian. Undian peserta yang sampai dengan akhir masih setia mengikuti mohon izin nakal Pak Edi, saya nge-share nomor handphone. Oke. Siapa tahu teman-teman mau buat grup WhatsApp, sebaiknya grup WhatsApp ya, jangan japri, capek ngejawabnya. Ya, nomor handphone saya silakan dicatat. Ya, silakan di-capture aja biar cepat. Ayo kita buat grup WhatsApp, terutama untuk inisiasi-inisiasi daerah. Jambi, Pak Muksin ajak teman-temannya untuk diskusi, kemudian Pak Nyoman dan teman-temannya, kemudian Mbak Dea di Merauke dan teman-temannya, Tarakan, Mbak Yaya dan teman-temannya. Biar aku kalau ke daerah punya teman banyak Pak. Iya. Oke, makasih Pak Fajar. Silakan dicatat ya. Bapak Ibu dicatat itu tadi nomornya dan di-capture. Makasih Pak Fajar. Udah disimpan tadi. Ya Bu Fatimah, nanti itu dananya aku kirim kalau memang dari tempatku, kalau dari panitia yang kirim aku jadi ingat sama Bu Fatimah. Iya, ntar dapat undian lagi double tuh Pak.
Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semua. Alhamdulillah kegiatan pada pagi hari ini kita sudah laksanakan dengan lancar kepada para narasumber. Tadi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Zuhaid, Pak Fajar, pada para panitia, dan pada para peserta yang sudah meluangkan waktu juga kami ucapkan terima kasih banyak. Mohon izin, kalau ada kekurangan kami mohon maaf. Jika ada yang perlu dikontak, silakan nanti menghubungi panitia ya, dari nomor tadi yang sudah diberikan. Sekali lagi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.